Di tengah perang yang masih terjadi di Ukraina, PBB justru ucapkan terima kasih kepada Rusia. Di tengah perang yang masih bergejolak antara Ukraina dengan Rusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa justru mengucapkan terima kasih kepada Vladimir Putin. Pernyataan tersebut diungkapkan PBB ketika Rusia mendapatkan banyak kecaman akibat memulai perang dengan Ukraina. Ucapan terima kasih itu diungkapkan PBB karena menganggap Rusia telah melindungi tim IAEA yang datang untuk memeriksa PLTN Zaporizhzhia di tengah terjadinya perang di Ukraina. Ya, dalam lawatan IAEA, Rusia benar-benar menjaga keamanan seluruh staf yang datang untuk memeriksa PLTN Zaporizhzhia. Pernyataan ini disampaikan juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stepan Dujarric, pada Kamis setelah Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa mereka bingung pada kurangnya reaksi PBB terhadap upaya Ukraina untuk merebut fasilitas itu secara paksa. Kami senang bahwa Federasi Rusia melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keamanan inspektur kami. Seperti halnya misi PBB lainnya adalah tanggung jawab mereka yang mengendalikan area tertentu untuk menjaga keamanan staf PBB, kata Dujarric dalam sebuah pengarahan di New York, Amerika Serikat. Ia juga berterima kasih kepada orang-orang yang mengawal untuk pekerjaan luar biasa mereka demi memastikan tim IAEA masuk dan keluar dari PLTN Zaporizhzhia secara aman. Dikutip dari laman Russia Today, pada Jumat, misi yang dipimpin oleh Direktur IAEA, Rafael Grossi itu sebelumnya ditunda setelah tiba di sebuah pos pemeriksaan Ukraina pada Kamis pagi. Pesawat itu akhirnya mencapai Energodar yang dikuasai Rusia dan mengunjungi fasilitas tersebut selama beberapa jam sebelum kembali ke wilayah yang dikuasai Ukraina. Namun tepat sebelum kunjungan mereka, artileri Ukraina menargetkan kota Energodar dan PLTN Zaporizhzhia itu sendiri. Prajurit Ukraina memeriksa beberapa pecahan peluru setelah serangan rudal di pusat Kharkiv pada 2 September 2022 di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Kini Ukraina justru diambang perpecahan dengan pihak militer. Sekelompok komando menyeberangi Waduk Kakhovka menggunakan perahu dan berusaha menyerbu fasilitas itu, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menurut Rusia, Energodar dan PLTN Zaporizhzhia telah berada di bawah kendali Rusia sejak awal Maret lalu. Kemudian pada Agustus, situs nuklir ini menjadi sasaran serangan artileri dan pesawat tak berawak reguler yang saling menyalahkan antara Rusia dan Ukraina. Pejabat Ukraina juga mengklaim bahwa militer Rusia menggunakan pabrik itu sebagai pangkalan militer, menempatkan senjata berat di sana. Di sisi lain, Rusia membantah tuduhan itu dengan mengatakan bahwa mereka hanya memiliki penjaga bersenjata ringan untuk mempertahankan fasilitas tersebut. Sejak Juni lalu, Rusia memang telah menyerukan IAEA agar melakukan kunjungan ke Zaporizhzhia yang merupakan PLTN terbesar di Eropa. Namun desakan Ukraina bahwa misi tersebut harus melakukan perjalanan melalui Ukraina untuk menegakkan kedaulatan Ukraina berkontribusi pada penundaan misi hingga terrealisasikan pada minggu ini. Peperangan di Ukraina di hari ke-192 Jumat tak kunjung reda, bahkan terjadi peningkatan saling serang. Ukraina yang bernafsu menguasai kembali wilayah selatan berusaha mengepung Kherson, namun upaya tersebut harus mengorbankan 1.200 pasukannya pada awal September. Namun, Vladimir Putin juga dilaporkan kehilangan sebanyak 450 orang tentaranya dalam serangan tersebut. Tidak jelas berapa jumlah tentara yang tewas dalam peperangan yang disebut-sebut mirip dengan Perang Dunia tersebut. Namun yang jelas, keduanya telah kehilangan puluhan ribu tentara yang menjadi martir perang.